Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan kali ini, marilah kita membaca doa masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Untuk pagi ini, presentator kali ini yakni dari Mbak Aula Rosadah tentang bisnis frozen food. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, silakan Mbak Aula Rosadah. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Aula Rosadah ingin menyampaikan presentasi bisnis plan saya tentang nugget Bandung frozen food. Slide selanjutnya. Untuk latar belakang, nugget adalah salah satu makanan cepat saji yang populer di dunia. Nugget merupakan salah satu makanan yang digemari oleh anak-anak, baik sebagai camilan atau dijadikan lauk teman makan nasi. Nah, hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk anak-anak yang susah makan. Jadi, awal mula saya menjalankan bisnis ini dimulai dari di rumah saya itu ada adik saya. Nah, dia itu agak rewel untuk disuruh makan. Sukanya pilih-pilih makanan. Nah, pada suatu hari kakak saya itu berinisiatif untuk mengolah daging ikan bandeng dibuat sebagai nugget. Nah, di situ kenapa memilih ikan bandeng dikarenakan di rumah saya itu sering sekali makan ikan bandeng. Nah, daripada bosan dengan masakan yang itu-itu saja, jadi dibuatlah nugget ini sebagai lauk makan sehari-hari. Nah, di situ adik saya sangat menyukainya sehingga dia tidak malas lagi untuk makan. Jadi enak, sudah mau untuk makan kembali gitu. Kemudian slide selanjutnya. Di sini untuk visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan penghasil nugget terbaik di Kota Malang dengan memberikan nugget yang enak, sehat, dan berkualitas bagi para pelanggan. Kemudian misinya memastikan bahan baku yang digunakan selalu dalam keadaan fresh. Jadi di sini saya berusaha untuk tetap menjaga bahan baku tersebut tetap fresh seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, membangun kerjasama dan memperluas jaringan sampai ke pelosok negeri, dan mendapatkan keuntungan bersih dari perusahaan dengan kerjasama yang baik. Slide selanjutnya. Untuk STP, segmentation-nya di sini seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi nugget bandeng ini bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh kalangan, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian untuk targeting, yang pertama konsumen yang malas untuk memasak
atau konsumen yang memiliki kesibukan dan ingin makanan yang praktis untuk dimasak. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, pada zaman sekarang itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak mau repot dan hanya ingin makan makanan yang instan. Nah, sering makan makanan instan juga tidak baik untuk kesehatan. Makanya kita harus pandai dalam memilih makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Di sini saya ingin menciptakan suatu produk frozen food yang praktis dan sehat sehingga bisa dinikmati oleh berbagai jenis konsumen. Nah, untuk konsumen yang memiliki kesibukan ini, misalnya untuk wanita karir, nah itu setiap hari kan mengharuskan bekerja, sedang belum lagi untuk melayani keluarga dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi wanita-wanita karir yang sibuk di pagi hari. Kemudian yang kedua, konsumen yang bosan dengan olahan bandeng yang itu-itu saja. Biasanya bandeng kan kalau tidak digoreng atau tidak dibakar, dipanggang, nah biar tidak bosan dengan bandeng yang itu-itu saja, nugget bandeng ini bisa menjadi solusi. Kemudian untuk positioning-nya, produk nugget bandeng mencoba memposisikan di benak konsumen sebagai produk frozen food terkemuka dengan rasa yang enak serta memiliki berbagai manfaat. Nah, slide selanjutnya. Untuk analisis SWOT, untuk Strange, sementara proses masih dilakukan sendiri sehingga tidak perlu menggaji karyawan. Nah, sementara ini saya menjalankan usaha ini masih sendiri dan kadang dibantu oleh kakak saya. Nah, nilai plusnya di sini kami tidak perlu menggaji orang lain dikarenakan masih menjalankan usaha ini sendiri, seperti itu. Bisa bertahan lama karena bersifat frozen food. Jadi nugget bandeng ini bisa disimpan kurang lebih 5-7 hari di dalam freezer, jadi bisa bertahan lama. Untuk weakness, belum berpengalaman dalam berwirausaha. Jadi saya ini di wirausaha di bidang makanan itu dibilang cukup baru terjun di sini, jadi belum ada pengalaman sama sekali. Kemudian modal yang tersedia masih belum cukup untuk produksi yang lebih besar. Kebetulan saya kan belum memiliki pekerjaan ya, jadi modal yang saya dapatkan itu berasal dari orang tua, jadinya terbatas dan tidak bisa memproduksi produk yang lebih besar atau lebih banyak. Untuk opportunities, belum banyak pebisnis nugget bandeng dengan campuran sayur di daerah sekitar. Jadi di daerah sekitar rumah saya itu belum ada orang yang menjual nugget bandeng. Untuk nugget ayam pada umumnya itu sudah banyak, tetapi untuk nugget bandeng sendiri ini belum ada. Kemudian konsumen lebih menyukai makanan praktis dan sehat. Nah, ini konsumen pada zaman sekarang itu lebih suka makan makanan yang instan. Gitu. Kemudian untuk treats, banyak penjual nugget jenis lain yang mampu menarik konsumen. Ini nugget jenis lain seperti nugget ayam itu sangat bisa untuk menarik konsumen. Konsumen cenderung lebih mudah bosan. Oke, slide selanjutnya. Untuk proses produksi, ini untuk 1 kali produksi, bahan-bahannya 1000 gram ikan bandeng, 30 gram wortel, 15 gram daun bawang dan seledri, 250 gram tepung terigu, air secukupnya, 7 butir bawang merah, 4 butir bawang putih, garam, kemudian lada.
Untuk cara membuat, yang pertama bersihkan ikan bandeng, kemudian pisahkan antara kulit, duri, dan ikan bandeng. Di sini saya hanya menggunakan dagingnya saja. Kemudian blender daging ikan bandeng sampai halus, potong wortel, daun bawang, dan seledri menjadi kecil-kecil, kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, garam, dan lada. Campurkan tepung dengan bumbu yang sudah dihaluskan dengan air secukupnya. Kemudian masukkan potongan sayur dan daging ikan ke dalam adonan, lalu aduk sampai merata. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan, lalu kukus selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah matang, angkat lalu dinginkan. Ini didinginkan di suhu ruangan, diangin-anginkan saja. Kemudian potong nugget sesuai selera, bisa langsung digoreng atau kalau ingin disimpan, itu bisa disimpan di dalam freezer agar tahan lama. Slide selanjutnya, untuk aspek keuangan, jadi saya mematok harga nugget bandeng ini dengan 6.000 per pieces. Dengan biaya 1 kali produksi itu sekitar 76.000. 76.000 itu sekali produksi dicetak, dan itu biasanya menjadi 10 bagian. Jadi menjadi 10 pieces begitu. Kemudian strategi pemasaran, yang pertama dari mulut ke mulut. Nah, ini dulu awal-awal itu ketika ada saudara, tetangga, atau teman-teman saya yang dekat rumah, itu bertamu ke rumah saya, biasanya saya suguhkan jika masih ada stok, dengan harapan mereka akan bercerita kepada teman-teman atau saudara mereka yang lain agar tahu produk yang saya jual ini. Kemudian dari media sosial. Nah, di sini media sosial yang saya gunakan itu menggunakan WhatsApp dan IG, tapi saya lebih prefer di IG, di WhatsApp seperti itu. Slide selanjutnya. Untuk rencana bisnis, kedepannya saya ingin menambah lebih banyak variasi rasa nugget, seperti misalnya saya tambah keju di dalamnya, atau saya tambah sayuran jenis lain, seperti itu. Kemudian mempercantik tampilan packaging. Sementara ini packaging yang saya gunakan itu menggunakan mika plastik. Nah, rencananya untuk ke depan saya ingin menggunakan vakum biar lebih tahan lama dan bisa dikirim untuk yang jauh-jauh gitu. Kemudian yang terakhir, memperbanyak jaringan bisnis agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang. Nah, ini rencananya ingin menjalin kerjasama dengan minimarket atau toko-toko penjual makanan frozen terdekat agar bisnis yang saya jalankan ini dapat berkembang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Dan ini selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ada 2 penanya. Silakan yang mau nanya langsung on mic dan on cam kalau bisa. Silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak, sebutkan NIM dan nama. Baik, sebelumnya saya Zulfa Ramadina Herawati, NIM 053. Maaf, sebelumnya tidak bisa on cam. Jadi pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa target pasarnya itu semua kalangan ya. Berarti kan dapat diasumsikan itu termasuk kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Terus untuk melihat harganya kan
sekitar 6.000 per piece. Jadi pertanyaannya bagaimana cara Mbak Aula untuk meyakinkan calon pembeli dari kalangan menengah ke bawah agar mau membeli produk Mbak Aula, mengingat kalau dipikir-pikir harga 6.000 itu termasuk agak pricey bagi kalangan menengah ke bawah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, yang kedua, silakan. Silakan untuk pertanyaan yang terakhir. Yang mau nanya, silakan on mic. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Untuk pertanyaan yang kedua tentang bisnis nugget Bandeng Frozen Food. Silakan. Baik, kalau gitu langsung dijawab dari pertanyaannya tadi, Mbak. Nah, itu tentang bagaimana cara meyakinkan untuk kalangan menengah ke bawah dengan harga yang dinilai masih sangat tinggi. Gitu. Silakan, Mbak Aulia. Ya, terima kasih sebelumnya. Menurut saya, dengan harga 6.000 per piece, ya memang bisa dinilai cukup mahal ya, tetapi dilihat kembali dari modal yang saya keluarkan. Nah, untuk bahan utamanya sendiri yaitu nugget ikan bandengnya sendiri itu di daerah saya per kilonya itu bisa mencapai 33.000. Nah, itu untuk ikan bandeng yang ukuran besar itu dapat 1, kalau yang kecil itu dapat 2. Nah, terus untuk ukuran dari nuggetnya sendiri, untuk lebarnya itu kurang lebih 3 cm dan untuk panjangnya 6 cm. Nah, itu sudah saya pikir itu sudah besar ya, tebal gitu. Jadi menurut saya itu sesuai dengan harga. Walaupun keuntungan yang saya dapatkan itu tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi cara saya meyakinkan pelanggan yaitu dengan itu tadi, karena nuggetnya sendiri itu besar, padat, dan enak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk materi. Ya, untuk Mbak Zulfa, apakah ada feedback dari yang sudah dijawab tadi? Baik, jadi memang harga itu sesuai karena memang bahan yang digunakan itu kan ikan bandeng tadi, apalagi proporsinya lebih banyak ikannya daripada tepungnya ya kan. Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk yang kedua untuk presentasi dari nugget Bandeng Frozen Food ini? Silakan. Yang mau nanya langsung on. Ya, apakah sudah tidak ada pertanyaan untuk presentasi dari
Mbak Aula Rosada ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka bisa saya cukupkan untuk presentasi dari bisnis dari Mbak Aulia tentang nugget bandeng frozen food ini. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aulia.